Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngorbit, pagi ini kita ngobrol bersama Kakan Kemenak Kota Medan, Bang Dr. Haji Impun Siregar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang? Apa kabar? Sehat? Sehat alhamdulillah Pak Safi'i ya, selaku Pemret ya daripada Orbit Digital. Jadi ini sehat-sehat apa nih? Sehat anak muda atau sehat orang tua nih? Iya, biasalah namanya udah orang tua tapi ya tetap tegar ini yang kita harapkan ya. Berarti sehat-sehat orang tua lah ya? Orang tua nanti susah pula itu. Iya. Orang tua kan. Jadi pemirsa, hari ini kita bicara tentang kerukunan kehidupan beragama di Kota Medan. Iya. Tahun 2021 yang akan datang hari ini, dan kita akan bertanya kepada Bang Impun apa sih sebenarnya program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Medan selaku penanggung jawab kehidupan kerukunan beragama di Kota Medan 2021 ini. Selanjutnya kita melihat bahwa Medan ini adalah kota majemuk yang terdiri dari beberapa agama, etnis, suku, dan budaya. Hampir kita katakan bahwa di daerah lain mungkin terjadi beberapa konflik antar beragama, tapi di Medan kita melihat adem-adem saja. Apakah ini karena kuatnya kekerabatan? Kalau kita bilang ada di Islah Batak itu Dalihan Natolu atau apa. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bertanya kepada Bang Impun, dan Bang Impun mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya strategi-strategi yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama di Medan ini yang selama ini memang tetap kondusif. Baik, terima kasih Bang Impun. Ya, terima kasih Pak Safi. Yang pertama, sebelum saya menjelaskan tentang upaya-upaya yang kita laksanakan, yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kerukunan umat beragama khususnya di Kota Medan, alangkah bagusnya saya menjelaskan tentang arti dan makna kerukunan itu sendiri, supaya nanti jangan ada salah persepsi kita nanti dalam menafsirkan nanti tentang makna daripada kerukunan itu. Kerukunan itu sebenarnya berasal dari kata rukun, ya rukun. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, rukun yang berarti damai, kemudian sepakat, kemudian bersatu hati, tidak bertengkar. Nah, ini adalah makna kata rukun. Jadi kerukunan itu artinya yaitu perihal hidup rukun, ya perihal hidup rukun, damai, sejahtera, tidak bertengkar. Nah, ini bagian daripada kerukunan. Jadi masalah kerukunan sebenarnya di dalam kitab-kitab suci semua agama sebenarnya ini kalau kita lihat ini kerukunan ini sangat penting dan diajarkan di semua agama. Ya, kerukunan. Secara pemerintah kan ada peraturan bersama menteri ya tentang PMB nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ya, yang mengatur tentang kerukunan ini, kerukunan umat beragama ini. Yaitu kerukunan umat beragama ini adalah suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dia landasi oleh toleransi, ya saling memahami, saling mengerti, dan tidak saling mengganggu, kan begitu. Dan kerukunan umat beragama ini secara jelas dari hukum agama, hukum positif juga negara kita ini sangat dianjurkan. Sangat mahal harga daripada kerukunan itu, sehingga ada di dalam negara kita trilogi kerukunan, ya kerukunan antar umat beragama, trilogi kerukunan antar umat beragama, kemudian juga umat beragama dengan pemerintah. Inilah yang harus kita laksanakan. Jadi masalah kerukunan semua agama, ya semua agama itu mengajarkan tentang kerukunan, ya kerukunan. Jadi semua agama juga benci dengan kekerasan, peperangan. Tidak ada yang menganjurkan itu supaya
terjadi hal-hal yang tidak diingini, kan begitu. Kemudian bahwa kerukunan ini memang harus apa? Karena kita multikultural. Ya. Dan itu suatu keniscayaan. Quran surah Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai orang manusia, dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada etnis, ada agama lain. Ya, supaya kamu lita'arafu, saling kenal mengenal. Artinya apa? Dari ayat tersebut sudah ada multikultural itu, sudah ada pluralitas itu. Perbedaan itu, dan itu suatu keniscayaan. Dan keberagaman inilah yang harus kita jaga dengan baik. Nah, inilah yang harus kita jaga. Kemudian di Kota Medan itu ya sama-sama kita ketahui bahwa Medan masyarakatnya adalah pluralitas ataupun multikultural. Banyak beda agama, ya agama berbeda, ada Islam, Kristen, Katolik, ada Hindu, Buddha, dan ada Konghucu. Ya, ada 6. Ya, yang diakui di Indonesia. Dan di Kota Medan ini yaitu. Kemudian etnis cukup banyak. Ada Batak, ada Angkola, ada Mandailing, ada Dairi, ada Melayu, ada Minang. Semua hampir di Kota Medan ini adalah banyak perbedaan suku etnis itu. Dan inilah yang harus kita bagaimana supaya kita ramu menjadi suatu kekuatan, ya, menjadi kekuatan hidup rukun. Dari segi potensi memang kita akui bahwa potensi untuk konflik itu cukup besar di Kota Medan. Ya, ada suku Batak yang keras mungkin dianggap orang ya, suku Batak, suku apa ini, Melayu apa semua, ya cukup besar potensi untuk konflik. Tetapi alhamdulillah sampai saat sekarang ini tidak ada ya gesekan-gesekan yang apalah ya, yang terjadi hal-hal yang tidak diingini seperti bermusuhan, perang dan sebagainya. Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Tentu ini yang pertama, ya berkat daripada kerjasama antar lintas sektoral, ya Pak Wali Kota, kemudian ormas-ormas keagamaan, Kementerian Agama, FKUB, kemudian Majelis Ulama, dan kami di Kota Medan ini kalau seandainya ada potensi yang nampak, contohnya pembangunan gereja, ada masalah, ada potensi mau konflik. Kami ini waktu bisa nanti jam 10, jam 11 malam pun, ini nanti di WA kami semua, kami kumpul di rumah dinas untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul timbul. Nah, inilah yang kita apakan di Kota Medan ini. Ya. Kemudian kita di Kota Medan ini sering mengadakan dialog-dialog lah, ya, dalam rangka untuk menjaga kerukunan ini. Dialog-dialog antar umat beragama. Ya. Karena kita juga dianjurkan kepada kita seluruh agama, termasuk saya penyuluh-penyuluh agama saya, supaya menyampaikan ajaran agama itu kepada umatnya masing-masing. Ya, kepada umatnya masing-masing supaya memahami. Saya yakin kalau umatnya memahami agama masing-masing, insya Allah ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi disitulah inspirasi tadi. Ya, inspirasi bahwa agama ini dijadikan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, bernegara, berbangsa. Nah, ini yang harus dilakukan oleh setiap umat beragama, bukan aspirasi menjadikan sebagai alat politik. Kan ini yang kita harapkan ke sana. Jadi kita harapkan penyuluh agama, dan saya di Kementerian Agama ini kan ada seksi Bimas Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu di sana, Islam begitu juga, yang masing-masing menyampaikan ini. Dan ini juga kita sering melaksanakan dialog-dialog dengan guru-guru agama kita. Baru-baru ini dilaksanakan di Hotel Madani dan juga dengan penyuluh-penyuluh agama, ya, supaya mereka menyampaikan pesan-pesan bahasa agama, kedamaian itu kepada masyarakat. Kalau ribut kita, kalau ini nggak ada toleransi, kalau tidak ada
tidak saling menghargai, maka kita pun dalam beribadah itu tidak merasa nyaman. Iya. Tidak ada merasa nyaman. Macam mana kita mau beribadah? Contohnya kita ke masjid, sementara tak aman. Tak aman apa kita, negara kita ini apa semua, ada semua. Jadi kita lihat bahwa ya indahnya memang kedamaian itu. Ya. Maka alhamdulillah juga pada tanggal 5 Januari tahun 2021 bertepatan dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama, bahwa Kota Medan mendapatkan suatu penghargaan dari Menteri Agama, Harmony Award tahun 2021, yang mungkin, dan Kota Medan ini mendapat nominasi. Kalau dari waktu dulu tim penilai datang ya, sampai mereka sampai juara tiga besar. Tiga besar, tapi sampai di pusat diumumkan lagi. Yang jelas nominasi tiga besar. Dan alhamdulillah ya, mungkin hari Sabtu besok, hari Jumat nanti ya, dengan kegembiraan dari Pak Kakanwil, dia akan bersedia nanti memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh umat beragama yang ada di Kota Medan. Karena sangat kita rindukan, udah lama Kota Medan ini enggak sebagai mendapat piala Harmony Award itu, tapi alhamdulillah tahun ini kita bisa mendapatkan itu. Kemudian tentu berkat kerjasama kita juga dengan masyarakat memahami. Sebenarnya kalau kita lihat di Kota Medan ini, walaupun ada sedikit gesekan, pertengkaran, yaitu mungkin ya hal yang biasa masih bisa diselesaikan, tetapi lebih banyak saya lihat itu antar intern itu sesama, mungkin di dalam aliran dia itu. Contohnya mungkin ada aliran-aliran sesat. Contohnya mungkin di Islam, ya bisa ada mungkin hanya perbedaan masalah-masalah dengan ajaran agama, di situ ada aliran yang muncul. Kristen begitu juga, ada aliran-aliran mereka juga cukup banyak. Kan mungkin itu yang tapi kalau antar Islam dengan Kristen dengan itu jarang sekali. Ya. Yang kita lihat itu hanya di dalam intern aja. Gereja sama gereja. Mungkin kita juga masjid dengan misalnya antara BKM lah ya. BKM. Ini pengurus ini ya. Pengurus itu. Rumah ibadah ya, Bang? Pengurus rumah ibadah itu yang kita lihat. Tetapi yang jelas, toleransi umat beragama itu kita anjurkan, bukan toleransi menyamakan agama itu semua, tetapi ajaran agama itu tidak bisa ditoleransikan. Udahlah, dihukum aja. Tidak boleh dicampur baurkan begitu. Yang kita toleransikan itu adalah umat beragama itu. Kalau soal ajaran agama udah masing-masing aja. Jadi istilah Mufti Ali, Menteri Agama tahun 71 sampai 78, 8 tahun dia. Ya memang sebagai bapak kerukunan di Indonesia, ya, dia menyampaikan bahwa ya kita satu sisi memang harus setuju dalam perbedaan itu. Berbeda suku, berbeda ini, keyakinan, dan satu sisi setuju kita bahwa masing-masing harus melaksanakan ajaran agama masing-masing. Itu kira-kira yang kita pahami. Bang, tadi Abang bilang menarik bahwa aku juga teringat kata Menteri Agama, Gus Yakut, bahwa jadikan agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Bagaimana orang Abang sebagai anak buah Menteri Agama ini mengaplikasikannya ke dalam tatanan kinerja, khususnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kota Medan? Jadi jadikan agama itu sebagai inspirasi. Artinya apa? Bahwa kita semua umat beragama, bagaimana untuk menjadikan ajaran agama yang ada di dalam kitab suci masing-masing itu menjadi inspirasi, menjadi nilai-nilai tatanan di dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Jadi jadikan ini dalam agama masing-masing kan sudah ada. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita dalam kehidupan berbangsa, kan ada beribadah, sudah ada tatanan-tatanan. Ini yang harus kita laksanakan. Kalau ini yang harus kita laksanakan, insya Allah kita melaksanakan ajaran masing-masing, saya yakin udah bisa menjaga kerukunan itu. Karena tidak ada anti kekerasan, semua agama. Berarti agama mengajarkan kepada umat untuk
damai. Nah, itu dia. Berarti kalau ada satu ajaran tentang kekerasan itu bukan agama berarti ya? Ya, bukan beragama. Sebagai contoh tadi saya sampaikan bahwa dalam Islam ada juga berkaitan dengan moderasi beragama juga nanti inspirasi bahwa Islam mengajarkan kepada kita ya bersuku-suku berbangsa-bangsa, bahkan ada kemajemukan. Baru kita menyadari bahwa ada kemajemukan. Kita hargai ada perbedaan, ada agama lain. Yang paling baik itu adalah mungkin yang paling takwa, kan begitu. Yang paling takwa. Kemudian di agama Kristen, di agama Kristen ada disebutkan di Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia, ya, sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Oh, ada konsep itu ya? Ada konsep itu ya. Nah, kasihilah sesama manusia sebagaimana mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini jelas kita lihat. Nah, di dalam ayat Roma juga disebutkan Paulus mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik kepada semua orang. Artinya orang itu cinta kasih itu diajarkan juga, saling mengasihi itu kepada semua orang. Nah, udah diajarkan. Kalau ini yang diajarkan mereka, kita juga mengajarkan itu kan juga agama banyak, saling menyayangi, saling mengasihi kan diajarkan dalam Islam. Kristen pun begitu juga. Begitu juga di Hindu pun ada konsep Trihita Karana. Ada 3 jalan keselamatan dalam menjaga kerukunan. Ada. Yang pertama yaitu bagaimana supaya menjaga dengan sesama manusia, sesama alam dan juga sesama pada Tuhan masing-masing. Ini yang harus dijaga. Ya. Kemudian juga Buddha ada Dharma, 6 Dharma. 6 Dharma bahwa cinta kasih kepada pikiran yang bagus, kemudian perbuatan yang bagus, kemudian pencarian yang bagus. Nah, ini diajarkan di dalam agama Buddha. Jadi begitu juga di dalam Konghucu juga ada. Jadi kalau ini kita jadikan di dalam kehidupan sebagai inspirasi, tatanan yang harus kita lakukan, saya yakin kerukunan itu akan kita dapatkan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang ini Kota Medan masih aman, dan begitu juga kami sering juga melaksanakan dengan kejaksaan. Mana tahu ada muncul-munculnya aliran-aliran kepercayaan. Ya, sebelum berkembang kita tidak ada dialog-dialog itu. Dan di samping itu juga Medan dalam rangka untuk menyatukan kerukunan ini juga kita buat olahraga kerukunan. Ada juga Bang? Ya, ada. Pertama kali digagas dari Kota Medan itu dulu. Olahraga kerukunan itu semua agama kita laksanakan supaya menjaga persatuan ini, supaya hati kita menyatu. Gula tenis meja, olahraga voli bola, tarik tambang, semua agama. Nah, di lapangan Merdeka. Jadi kan udah enak lah dia bergaul anak-anak kita ajarkan kepada siswa-siswa kita juga. Ya, kita buat mereka, kita juga tokoh-tokoh agama ini nampak mereka rukun damai. Nah, gotong royong kerukunan juga kita buat, membersihkan itu rumah ibadah kita laksanakan. Dan begitu juga jambore kerukunan, semua agama sudah juga itu digagas oleh Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama kita laksanakan supaya tujuannya apa? Supaya jangan merasa benci dengan yang di luar daripada agama dia. Selanjutnya Bang, ada satu lagi yang sedang dikembangkan oleh Kemenak, moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini bagaimana Kemenak ini memahamkan kepada masing-masing pemuka agama untuk menyampaikan kepada umat-umatnya tentang moderasi beragama ini. Kita juga mendengar kemarin UIN Sumut juga sedang membuat sebuah laboratorium atau diinstruksikan oleh Menteri Agama sebelumnya. Bahwasanya ini sebenarnya apa yang penting dalam moderasi beragama ini, sehingga ini sebuah program yang harus diberikan kepada umat beragama. Apakah ini juga bagian untuk menciptakan kerukunan tadi, Pak? Moderasi beragama sebenarnya kalau kita lihat pengertian daripada moderasi beragama itu adalah cara pandang kita dalam melaksanakan agama itu secara moderat. Secara moderat itu, kata-kata moderat itu
di tengah-tengah gitu. Tidak pandang kanan, ekstrim. Itu maksudnya ada ekstrim, ekstrim kanan kata orang, ada ekstrim kiri. Nah, jadi memahami agama itu jangan terlalu kaku kali begitu. Ya, harus di tengah-tengah. Kadang disinilah kadang terjadi penafsiran terhadap pemahaman dalam beragama itu. Ini yang memunculkan bisa terjadi hal yang tak ini. Tapi dalam menjaga kerukunan ini maka kita dianjurkan Menteri Agama, karena visi daripada Menteri Agama itu menjadikan umat yang taat beragama rukun dan damai. Rukun itu dalam arti kata rukun supaya moderasi beragama, supaya melaksanakan agama itu ya secara moderat, pertengahan dia, tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, kan kira-kira begitu. Ada istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu. Jadi sebagai contoh, di dalam memahami agama, contohnya konsep Islam, ya, jangan nanti mungkin bisa terjadi penafsiran. Al-Quran itu kan ada Al-Quran itu kan ada antara Al-Quran tafsirnya dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dengan hadis. Contoh di dalam Islam ya. Tetapi kadang ada mayoritas kita mungkin umat Islam baru membaca satu ayat dan itulah yang diapakannya, yang ditafsirkannya, tidak tahu dia ada tafsir yang lain. Contohnya pembunuh dengan membunuh masuk neraka, itu secara umum. Jadi itu yang diapakannya, jadi bisa dalam memahami itu nanti lain. Jadi konsep jihad itu pun disitulah ada yang nggak perang. Jihad itu kan, jihad itu dalam Islam sudah ada aturan. Kalau diserang, kalau diganggu, kalau ini kan baru baru kita diapakan untuk melaksanakan perang jihad dan sebagainya. Berarti perlu lagi moderasi beragama ini disampaikan kepada tokoh-tokoh agama sehingga mereka bisa menyampaikan kepada umatnya untuk tidak terlalu ekstrim kiri ekstrim kanan lah ya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Tokoh-tokoh agama itu memahami itu. Jangan terlalu kaku. Jangan terlalu rigid kalau bahasa menafsirkan Al-Quran itu. Untuk apa ya contohnya Al-Quran ini, jangan terlalu rigid. Jangan menganggap bahwa penafsiran dia itulah yang paling benar. Itu yang khawatir kita. Seolah-olah surga itu adalah milik dia sendiri. Yang di luar daripada dia neraka, haram. Dan di luar dari golongan dia kafir dan halal darahnya. Di sini yang menjadi sebetulnya terlalu ekstrim tadi yang saya sampaikan tadi. Halal darahnya kalau tak sesuai dengan pendapat dia, sesuai dengan ini, itu halal darahnya. Ini yang terjadi. Yang sering terjadi kita lihat, memang mungkin ada doktrin yang salah begitu. Makanya kalau udah didoktrin terlalu udah ekstrim kali. Apapun terjadi, katakanlah surga itu udah di depan dia katanya, mati-matian pun habis semua. Berarti ini pemicu adanya teroris tadi ya, Pak? Teroris, jihadis, bisa radikalisme, terlalu radikal. Kita boleh radikal? Radikal itu kan berarti terlalu istilahnya kan. Mungkin Bapak juga alumni dari Usuluddin kan, radikalisme itu berpikir secara mengakar itu kan boleh. Tetapi jangan terlalu dalam misalnya memahami itu terlalu radikal dan kekerasan gitu dia. Tadi ekstrim tadi yang saya sampaikan ke sana dia. Melenceng dari makna radikal yang sesungguhnya ya, Bang. Sesungguhnya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau ini saling mengkafirkan ini, kalau sesuai dengan paham dia udah harus ini ya. Ini apa? Baik pemirsa, kita istirahat sejenak. Setelah tadi kita bicara kerukunan, nanti setelah ini kita akan bicara tentang bagaimana menghindari intoleransi beragama. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam ngobrol bareng Orbit bersama Kakan Kemenak Kota Medan, Bang Impun Siregar. Nah, tadi kita sudah bicara tentang kerukunan umat beragama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lawan dari kerukunan beragama ini, yaitu intoleransi beragama. Akhir-akhir ini kita melihat adanya kelompok-kelompok tertentu yang melakukan ajaran-ajaran, ujaran-ujaran baik media sosial ataupun melalui perkumpulan-perkumpulan mereka tentang
intinya berbau intoleransi beragama, kebencian terhadap agama tertentu dengan agama yang lainnya, dan ini akan mengancam akan kerukunan kehidupan beragama di Indonesia. Nah, bagaimana ini sebenarnya mengantisipasi intoleransi beragama ini yang dilakukan oleh Kemenak Kota Medan, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama tadi kita udah bicara kerukunan, kemudian intoleransi kerukunan itu. Bagaimana supaya mengantisipasi supaya tetap rukun kan begitu? Iya. Ya, yang mengancam kerukunan itu sendiri kan. Yang pertama bahwa kita dari Kementerian Agama sudah ada program dari pemerintah bahwa saya menyampaikan kepada seluruh penyuluh agama, semua agama yang ada di Kota Medan, ya cukup banyak. Ya, Islam ada 168 orang, kemudian juga Kristen ada sekitar 30-an, ya semua agama ada di sana. Yang pertama saya menyampaikan kepada mereka yang dekat di masyarakat, mereka garda terdepan masyarakat dari Kementerian Agama, mereka corong kami di tengah-tengah masyarakat supaya menyampaikan pesan-pesan agama yang menyejukkan, pesan-pesan agama yang mengajak tidak terlalu ekstrim, kan begitu. Itu yang kita harapkan sama mereka, baik dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya. Nah, ini yang pertama kita laksanakan, dan mereka kita laksanakan pembinaan. Kemudian yang kedua, kepada seluruh pengurus BKM di Kota Medan, ya khususnya di Kota Medan, karena ada BKM kita saja, ada masjid kita ada sekitar 1052 masjid, 1052 masjid, kemudian ada gereja 700-an, ya ada yang begitu juga yang lain, cukup banyak juga. Dan kita sampaikanlah kepada mereka supaya betul-betul ya menyusun para hatib ataupun pendakwah ataupun pendeta yang betul-betul memang ya yang menyampaikan anti kekerasan gitu ya, yang menunjukkan juga sesuai dengan ajaran agama. Tadi kan agama itu sebagai inspirasi, jadi agama itulah yang disampaikan. Bukan terlalu kafir mengkafirkan yang ini yang terlalu ekstrim kali, kan begitu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian Kementerian Agama juga sudah ada menyusun buku khutbah yang mana materi-materi yang cocok dengan perkembangan zaman, kan boleh, udah ada disusun di Kementerian Agama. Dan bukan berarti mesti harus itu yang dipakai, kan begitu. Karena ada pernah juga kontroversi, kok ini khutbah Jumat aja atau khutbah di sini harus diatur oleh pemerintah. Sebetulnya kita sampaikan supaya siapa yang mau, dan memang kita harapkan isinya itu kan sudah, kalau yang dari ini kan sudah diuji. Betul. Ya, materinya itu ya tidak bertentangan dengan mungkin ajaran agama ataupun dengan agama-agama lain. Itu udah pasti ya. Nah, daripada membuat kadang inilah ada sedikit kita sengaja mungkin ada bisa saja apakah pendeta atau ustadz terlalu keras dalam menyampaikan dakwahnya ataupun ceramahnya yang menghasut umat supaya berontak dan sebagainya. Ini yang harus kita pakai, yang harus kita perlu waspadai, dan kita sampaikanlah kepada mereka tokoh-tokoh agama ini. Kita upayakan juga itu tokoh-tokoh agama khususnya di Kota Medan ini ya. Nah, karena cukup banyak juga. Dan ini kerjasama dengan FKUB, dan saya terus sengaja dengan FKUB ini seringkali kami kerjasama. Pak Ilyas Halim berupaya, bahkan kami sering dialog, dan perwakilan semua agama ada di situ, enak memang. Dan mereka harus menyampaikan kepada umatnya, kita pun begitu juga. Nah, alhamdulillah nampaknya berhasil, kan begitu. Nah, itu dia. Kemudian isi khutbah menyejukkan lah. Ini yang kita harapkan. Pesan-pesan agama memang santun lah. Betul. Apalagi itu Islam itu kan damai. Kedamaian, keselamatan. Keselamatan yang pula yang kita harapkan ini. Jadi ngapain pula berantem dan sebagainya ya. Nah, itu apanya.
Ya, saling menghargai, saling menghormati. Ah, Nah, ini yang kita lakukan dalam rangka intoleransi tadi ini kan. ya. Terus Bang, ada rencana kemarin Kementerian Agama mau melakukan sertifikasi pendakwah Sertifikasi pendakwah Ustadz ya. Ustadz. Itu gimana Bang? Abang melihat Bang? Sebenarnya kalau saya ya cukup bagus sebetulnya, walaupun mungkin tanda kutip ada kontroversi nih, ada yang menolak, ada yang tidak. Ya. Tetapi kalau bagi saya memang itu sangat baik sekali. Ya, supaya nanti pendakwa-pendakwa ini udah betul-betul punya kompetensi yang betul-betul sesuai dengan kompetensinya seorang pendakwa. Benar. Ya. Kompetensinya seorang pendeta. Kompetensinya seorang juru dakwah di Hindu, Buddha dan sebagainya. Seorang guru saja punya kompetensi. Iya kan, kompetensi guru. Mungkin bisa saja wartawan, mungkin Bapak sebagai wartawan kan ada kompetensi wartawan, punya sertifikat. Kalau sudah punya sertifikat, berarti kan dia sudah mungkin lebih memahami wawasan kebangsaan, nasionalismenya, apanya semua kan sudah di situ kan. Nah, sama dengan haji, sebagai contoh, pembimbing haji. Yang boleh membimbing haji itu sekarang ini kan yang punya sertifikat. Benar. Ya, karena kalau mereka sudah dibina, sudah dididik, sudah diapakan, berarti kasih sertifikat sudah punya keahlian. Daripada nanti khawatir kita nanti ada ustadz-ustadz menyampaikan tentang manasik haji contoh yang tidak bersertifikat dia menyalahi dengan aturan yang ada di sana, yang di Arab Saudi rukun syarat yang di sana. Bisa saja mereka memahami hanya kitab-kitab fikih klasik, tapi zaman kan berbeda, berubah ya. Zaman sudah berubah, tetapi ustadz-ustadz yang lama ini mungkin masih fikih-fikih klasik yang dia punya. Tapi kalau yang baru sudah sertifikat, sudah apa dia, pasti kan sudah ada berubah yang di sana kan, macam mina jadid, mina lama yang apa ini udah bisa apa. Tapi kalau dijawab dengan kita fikih klasik mungkin bertentangan. Betul. Tidak sesuai. Itu bisa nanti saling menyalahkan, tak sah. Akhirnya kafir, enggak sah apa kan, sementara kan ibadah. Kan begitu. Jadi inilah yang kita harapkan. Ya, kalau untuk sertifikasinya saya rasa boleh-boleh aja. Bagi yang mau ya, kalau nggak mau ya apa bilang. Tapi kita harapkan ke masyarakat pun suatu saat nanti yang bisa, mungkin baik dia pemerintah, baik dia tokoh masyarakat, bisa saja nanti yang sudah bersertifikat baru bisa diterima mereka. Dengan sendirinya saya rasa berubah nanti itu, makin banyak bersertifikat, mungkin yang lain pun ya pasti kan akan berupaya bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dia. Jadi ada wawasan kebangsaannya. Ada orang nggak pernah baca, belajar dia wawasan kebangsaannya nggak ada, nasionalisme nggak ada. Tapi dia hanya sedikit di katakanlah dia mengaji-ngaji tanpa madrasah yang formil ya. Karena kan ada ngaji-ngaji mereka. Jadi ikut pengajian, tiba-tiba jadi khotib dia. Ya, khotib dia tidak ada kurikulumnya dia di situ. Ini yang kita khawatirkan itu. Sama dengan radikalisme itu yang tertutup mereka. Kan ada itu yang tertutup di pengajian mereka. Nggak mau terbuka. Eksklusif dia. Orang-orang itu aja. Dia menyampaikan ajaran agama itu tidak terbuka. Sementara ajaran agama itu harus terbuka kita sampaikan. Enggak usah apa. Mereka hanya pengajian mereka, datang orang sama mereka, mereka terbuka. Betul. Di sini muncul kadang ya radikalisme, doktrin itu kan itu. Radikalisme itu ya memahami agama secara rigid, secara teks saja. Bisa saja itu faktor daripada radikalisme. Ya di samping itu juga seperti ketidakadilan. Ini yang banyak juga memang. Radikalisme, terorisme. Karena pada terorisme ya bisa kesenjangan sosial. Ketidakadilan apa mereka tidak adil ini di mana-mana begitu. Bukan hanya di Indonesia, saya rasa di luar negeri pun begitu juga. Terjadinya ada terorisme. Terjadi terorisme, radikalisme itu mungkin gara-gara ketidakadilan di dalam negara itu. Kesenjangan ya mungkin. Ada kesenjangan. Itu yang saya lihat, yang saya pahami tentang radikalisme dan terorisme. Terus Bang, saya melihat akhir-akhir ini Kemenak intens untuk melantik para PKM ya. BKM di masjid-masjid datang melantik. Artinya kan kalau kita melihat kan tempat berkumpulnya umat itu kan berada di rumah ibadah masing-masing. Nah, dengan melakukan legalisasi terhadap pengurus-pengurus rumah ibadah tadi, Kemenak juga memberikan pemahaman terhadap kerukunan tadi, Bang. Kita melihat kan kalau nggak salah beberapa hari kan intens ini. Kemenak melantik BKM. Artinya kan bahwa memang tempatnya pemahaman agama itu ada di rumah ibadah. Ini
Bagaimana ini dari tinjauan ini Kemenak Medan ini memberikan pemahaman terhadap pengurus-pengurus rumah ibadah tadi, Bang? Yang pertama tentu kita pahami, sepakat saya rasa kita bahwa rumah-rumah ibadah, apakah itu masjid, apakah itu musola, apakah itu gereja, biara, kelenteng dan sebagainya, adalah untuk mengajarkan yang baik, Betul. ya, meningkatkan iman dan takwa, kan begitu. Kemudian bahwa rumah ibadah itu tersebut kan semua masyarakat umat beragama kan ingin ke sana, bagaimana supaya dekat dengan Tuhan. Ya, betul. Setiap agama, setiap orang, bagaimana untuk bagaimana dia supaya dekat dengan Tuhan. Ya, sekedar apa? Kalau Tuhannya itu macam-macam masing-masing itu kan begitu. Tetapi ada keagungan di balik dari kekuasaan, ada Tuhan. Betul. Nah, kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu, bagaimana dekat. Dan bahwa di sana itu rumah ibadah itu sangat besar, banyak fungsinya. Kalau di dalam Islam kan tidak hanya sekedar ibadah mahdoh, tempat ibadah ritual saja, tetapi juga bidang muamalah, ekonomi itu dibahas juga di sana. Sama juga dengan yang lain kan begitu. Nah, dibahas juga. Jadi sangat sentral sekali dalam rangka untuk yang termasuk membina kerukunan ini. Jadi Kakua kita, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang merupakan ya pejabat yang membuat SK seluruh pengurus BKM, pengurus BKM, mereka lantik dan mereka membina itu juga kewajiban mereka lah, Kementerian Agama, karena itu adalah garda terdepan kami, ujung tombak kami juga, mereka lah yang langsung dengan masyarakat, ya, bagaimana untuk membina BKM-BKM yang ada di sana. Ya, kalau ada mungkin ya ada 1-2 juga ada masalah, selesaikan secara musyawarah. Saya harapkan itu yang saya harapkan. Janganlah sempat, saya sering menyampaikan itu, mungkin ada 1-2 yang antara sesama pengurus kurang enak lah, salah paham lah gitu ya. Persoalan internal ini ya. Internal. Tapi janganlah sampai sempat ke polisi, ke apa, ini kan malu kita, yang malu kita sendiri. Tidak ada kalah menang, saya bilang itu. Yang ada mengalah untuk menang. Ukhuwah Islamnya itu juga tetap dijaga. Ini yang saya paham sama mereka. Ya, jangan ego kita yang kita sampaikan. Tidak ada gajinya pula di situ kan. Hanya soal mungkin gengsi atau apa, itulah yang apanya. Tapi kadang ini ada 1-2. Ada ya Bang. Ya, itu yang kita paham. Jadi memang rumah ibadah itu sangat besar peranannya di dalam untuk menciptakan orang baik. Dan biasanya orang yang biasa ke rumah ibadah, tempat ibadah, masjid, jadi orang-orang yang baik-baik nih itu kan gitu. Dakwah kita sebetulnya di sana. Tapi coba ke depan ini bagaimana kita berdakwah kepada orang yang tidak mau ke tempat rumah ibadah. Ini yang kita dapatkan. Kita upayakan. Macam mana berdakwah ke tempat orang-orang yang tidak mau beribadah, rumah ibadahnya. Orang yang tidak mau ke masjid, orang yang tidak mau ke gereja. Ini apa? Kita teringat dengan modernis Hasan Al-Banna. Kelebihan dia itu dibandingkan dengan yang lain, dia berdakwah itu kepada orang-orang yang tidak mau ke masjid, yang tidak mau sholat, yang orang yang biasa berjudi, orang yang melaksanakan ini, tempat prostitusi, di Mesir. Kan begitu dia. Jadi, itu kelebihan dia. Itu kelebihan dia dibandingkan dengan pembaharu-pembaharu yang lain, saya lihat. Betul. Nah, jadi kita coba dulu. Karena orang yang di masjid itu udah orang yang baiknya itu. Yang di gereja itu udah orang yang baiknya rata-rata itu kan. Nah, coba yang nggak mau ke masjid ini dakwah itu arahkan ke sana. Ini yang walaupun sedang tantangan. Ya, memang tantangan di situ yang paling banyak kan begitu. Baik. Hari ini kan pemerintah sedang menggalakkan tentang vaksin. COVID-19. Ya kan Bang. Jadi masih adanya informasi yang simpang siur ataupun yang masyarakat ada yang ragu atau yang apa terhadap vaksin ini. Nah, Abang sebagai Kepala Kementerian Agama Kota Medan, himbauan apa yang akan Abang sampaikan ke masyarakat terhadap vaksin ini? Yang pertama ya memang cobaan bagi kita pada saat sekarang ini hampir 1 tahun, yaitu adanya pandemi COVID-19. Dan pemerintah berupaya dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID yang sudah ada beberapa aturan yang dibuat, termasuk jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Dan antinya juga dibuatlah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Ada namanya vaksin
Sinovac ya, Ya. Sinovac ya, yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ya vaksin yang sudah dibuat pemerintah dan ini sesuai dengan keputusan pemerintah dan juga ada kita lihat dari sertifikasi halalnya Ya, dari MUI. sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Ya. Kalau sudah Majelis Ulama mengeluarkan sertifikasi halal, saya rasa ini wajib kita ikuti kan begitu. Ya. Tidak ada salahnya lah kita ikuti. Supaya kita ya tetap memelihara jiwa itu kan suatu kewajiban. Ya. Tujuan hukum Islam itu, dalam Islam itu memelihara jiwa itu apa? Melakukan suatu kewajiban kan begitu. Betul. Jadi vaksin itu bagi kita umat semualah ya, Islam dan juga non Muslim supaya kita bisa menerima dan bisa mengikuti ataupun divaksin. Karena saya lihat itu Pak Presiden itu sudah divaksin. Ya. Kemudian Pak Wakil Menteri Agama pun saya lihat sudah divaksin. Sekjen MUI ya. Amir Tambunan ya. Sudah banyak yang divaksin. Jadi saya rasa nggak usah kita ragu lagi. Kita ikuti saja. Ya namanya kan kalau baru-baru mungkin ada ini pro dan ini dan biasanya itu sama dengan meningitis dulu itu vaksin untuk haji. Nah ini pun juga mudah-mudahan cepat berlalu. Dan inilah salah satu nanti akan kami sampaikan juga melalui penyuluh-penyuluh agama kami dengan bahasa yang bagus, santun tentang vaksin ini. Karena dari atas pun sudah ada dan sudah halal. Kata Pak Menteri kata Pak Wakil Menteri Agama bahwa vaksin itu adalah suci, halal dan toib. Toib baik. Baik. Kalau udah baik apa lagi? Iya, Bang. Ada yang halal tapi tak baik. Suci, ini udah suci. Tak ada diragukan lagi. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Bang Impun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Diskusi ini, ngobrol hari ini bisa kita simpulkan bahwa kerukunan di Kota Medan sampai saat ini masih tetap terjaga, dan kerukunan itu bukan tanggung jawab Kemenak Kota Medan saja, akan tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga Kota Medan. Dan alhamdulillah pada tahun ini Kota Medan mendapatkan nominasi sebagai kota terharmonisasi di Indonesia. Artinya kota yang hidupnya rukun, aman dan damai, kehidupan umat beragamanya sangat baik, tidak ada konflik, tidak ada saling permusuhan, dan ini kita harapkan ke depan bisa terus terjaga sehingga Kota Medan akan menjadi kota yang aman dan sejahtera serta bisa menjadi acuan dari kota-kota lainnya, karena jelas di Kota Medan ini konflik beragama sangat-sangat tidak ada, dan ini kita harapkan akan terus terjaga antar umat beragama, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua. Dan insya Allah besok malam Jumat malam Sabtu akan dilaksanakan, karena senangnya kita semua dan juga Pak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Pak Dr. Andes Haji Sahrul Wirda MM, dia akan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh agama Kota Medan, sehingga dengan keberhasilan daripada Harmoni Award ini dicapai oleh Medan. Mudah-mudahan juga Pak Wali Kota juga mungkin hadir di sana dalam rangka untuk mensyukuri penghargaan yang diberikan tadi. Siap. Terima kasih para pemirsa Ngorbit, ngobrol bersama Orbit pagi ini, dan kita akan kembali pada waktu dan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.